Hai sahabat suara. Halo. Halo. Sekarang kita ada di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu dan kita adalah cast dari film Tumbal Darah. Julep, 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 Kalau mereka sampai lepas, kalian tumbalnya. Tolong saya dong. Kamu datang ke tempat yang salah. Kenalan. Dari sana? Oh, dari sini, oke. Saya Doni Alamsyah Benjamin berperan sebagai Dr. Iwan dalam film Tumbal Darah. Yep. Gua Martino Leo, gue berperan sebagai Jeffrey. Aku Salum K berperan sebagai Ella. Hai, aku Agla berperan sebagai Sandra. Boleh dong Kak diceritain gambaran besar film ini tuh kayak gimana? Boleh banget. Dari scene 1 sampai selesai ceritanya. Boleh banget. Intinya, Spoiler. Tumbal Darah itu bercerita tentang kehidupan seorang Jeffrey dan Ella dan kehidupannya Dr. Iwan dan Sandra, gimana mereka bisa ketemu. Nah gitu. Lebih tepatnya Bang Doni bisa lebih ngejelasin. Jadi Tumbal Darah itu punya latar belakang di kondisi pandemi COVID. Di mana Yes. semua orang itu mengalami keadaan yang sangat sempit ya keadaan saat itu ya. Dalam semua orang mengalami keadaan yang terdesak, punya banyak keterbatasan, rumah sakit penuh sesak, banyak orang yang meninggal karena COVID. Nah, di tengah keadaan seperti itu ada pasangan suami istri yang bernama Jeffrey dan Ella. Ini mereka hendak melahirkan anaknya. Dan pekerjaan Jeffrey saat itu adalah seorang debt collector. Ya. Yang mana pada saat dia mengerjakan pekerjaannya, Jeffrey ini sangat bertentangan dengan batinnya dia. Dia harus menagih hutang, tapi pada saat itu keadaan lagi sempit, semua orang lagi kesusahan, dan dia harus mengkolek uang. Itu sangat bertentangan dengan batinnya Jeffrey. Jeffrey adalah seorang yang hidup dalam dunia yang keras, tapi dia punya hati nurani yang bersih. Istrinya pun juga sama. Ella adalah seorang istri yang sangat mendukung dan sangat mencintai Jeffrey, tapi dia pun juga tidak ingin suaminya menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan hal yang benar menurut dia. Makanya aku Nah, di saat itu Jeffrey, pasangan ini harus melahirkan karena Ella sedang hamil tua. Mereka datang ke rumah sakit, datang ke klinik, mereka nggak menemukan tempat untuk melahirkan anaknya. Sampailah mereka datang ke sebuah klinik aborsi. Yang sebenarnya klinik itu kan sebenarnya hanya untuk mengaborsi ya, bukan untuk membantu mereka melahirkan. Dan ternyata lagi nih gitu, bahwa klinik aborsi ini adalah klinik aborsi yang tidak seperti yang biasanya. Karena di dalam klinik itu janin-janin yang diaborsi itu menjadi makanan yang dipersembahkan untuk iblis. Dan Jeffrey dan Ella yang terjebak di dalam klinik iblis ini, mereka berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan janin mereka, bayi mereka yang baru lahir. Dan sementara itu, klinik yang sudah dioperasikan oleh Bakar, Sandra dan Iwan ini tidak ingin ya mangsanya mereka itu lepas begitu aja. Jadi terjadi pertempuran yang dahsyat, pertempuran yang menyeramkan, di mana mereka harus saling bertahan hidup karena begitu kontrak sudah dilakukan, bayi yang akan dipersembahkan kepada iblis itu tidak bisa ditarik lagi. Karena kalau misalnya ditarik lagi, kita semua ini akan kena imbasnya, kena konsekuensinya. Karena semua akan terancam
akan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Berarti film ini tuh tentang pesugihan atau ilmu hitam seperti itu ya Kak? Kurang lebih. Enggak sih, Oh, Enggak juga. Tapi Kakak percaya nggak sih hal-hal mistis kayak gitu tuh bakal terjadi di dunia nyata? percaya. Ada kok banyak. Ya. Transaksi ya. Itu jatuhnya kalau kita tarik secara garis besar kan kita Pesugihan sih sebenarnya. Iya. Pesugihan. Saya pesugihan, cuma point of view tuh nggak dari situ ngelihatnya Iya. gitu kali ya. Karena kita nggak diumbar bahwa kita jadi tiba-tiba kaya apa gitu kan. Jadi nggak di situ. Cuma diliatin praktiknya doang kali ya Kak? Praktiknya. Yes. Iya. Oke. Nah, Ya, ini yang menarik dari Magma ya, yang menarik dari Bang Charles. Memang temanya, kalau misalkan saya lihat, temanya adalah pesugihan. Tapi treatment yang dikerjain sama Bang Charles ini lebih ke interaksi manusianya, keadaannya, kondisinya. Lebih mengekspos genrenya, genre horor dan genre drama. Pada saat pesugihan ya, pada saat film ini berbicara tentang pesugihan, yang diangkat, yang diekspos sama Bang Charles adalah horornya dan dramanya. Karena di sini kan ada seorang ibu yang melahirkan dan ingin bertemu dengan anaknya kan. Sementara klinik ini adalah klinik aborsi, di mana pada saat anaknya keluar dari rahim ibunya harus dibuang. Ini kan dari sini aja kan premisnya udah kelihatan bahwa ini ada drama loh di sini, dramanya kuat banget di sini. Ya, jadi tentang pesugihannya itu cuman latar belakang aja gitu untuk supaya cerita ini bergerak. Tapi yang diekspos, yang dikuatkan oleh Bang Charles adalah horornya, dramanya pada saat ngomong pesugihan. Pada saat mereka harus survive dari ancaman sang iblis, itu Bang Charles ngomongin soal actionnya. Action. Ya. Kak, waktu proses syuting nih ada nggak sih momen-momen lucu yang bikin ketawa? Padahal kan ceritanya sendiri itu kan serem ya. Atau ada nggak sih kejadian horor? Biasanya nih kalau misalnya lagi syuting horor mungkin ada nih kayak yang lewat-lewat kah atau hal-hal mistis lainnya. Boleh dikasih tau dong ke temansuara.com. Enggak ada. Yang lucu malah ada inget gak sih yang kita Banyak bertiga? tahu kita lucu. Lucu semua Lucu kayaknya. banyak. Ini filmnya tuh Banyak banget. syutingnya filmnya horor tapi syutingnya komedi banget. Ingat gak yang aku, kamu sama Bakar kita bertiga di terus yang mau dipentalin tuh. Pokoknya tadi kita ngakak dulu deh Dan karena itu termasuk adegan favorit kakak nggak? banyak lagi adegan favorit. Cuma yang ini tuh lucu karena kita kayak bertiga ada juga di trailernya kalau nggak salah kita bertiga tuh di lantai lagi bersimpuh gitu. Aku, Iwan sama Bakar. Terus mau di sling ke Mentalin. belakang gitu. Tapi Iya. tuh saya kayak yang kita nggak kompak ngerjainnya bagaimana lagi. Pokoknya dia ketawa ngakak. Jadi sebenarnya kan adegan ini kan adegan yang harus menggunakan imajinasi kita kan. Bahwa nanti akan dimentalkan, nanti akan dimakan, nanti akan dicabik-cabik sama iblis gitu kan. Itu kan semua imajinasi ya. Dan pada saat dia syuting, itu pada saat misalkan dipukul gitu sama iblisnya, harus rame-rame, harus bareng, harus kompak gitu kan. Harus gitu ya. Iya. Itu Tapi mungkin pada saat syuting, itu tuh yang yang lucu ya. ada tahapannya kan. Tahapannya misalkan lagi menggigil, lagi kesakitan, terus lagi mental gitu. Ini kadang-kadang menggigilnya kelamaan, jangan daripada mental gitu. Gak kompak gitu jadinya kita. Udah, tadi ngomong kayak gitu. Justru lebih banyak momen lucunya dibanding yang mistis-mistis gitu ya kak? Iya. Mungkin dari tempatnya juga nggak horor kah? Atau Nggak juga sih. Kalau menurut gue sih itu kayak kesadaran kita aja. Kita kan ngerjain sesuatu yang emosinya negatif. Ya udah, kalau kita mau pertahanin negatif itu, takutnya kan kita jadi negatif. Jadi pasca udah balikin lagi ke bercanda gitu. Di counter. Iya. Biar Oke. balance harinya. Oke, aku mau tanya nih buat Kak Salum. Oh ya? Nah, ini tuh first time kakak ya jadi pemeran utama. Iya. Nah, aku mau tanya nih gimana sih perasaan kakak waktu meranin karakter Ella? Sempat nggak sih merasa kesulitan buat memahami karakter yang lagi diperanin? Nah, aku denger-denger nih dari aplikasi sebelah, katanya kakak itu naikin berat badan ya biar dapat vibes ibu hamil. Iya, benar. Udah. Rasanya gimana Makannya apa gitu. Berapa piring sehari. dietnya? Makannya tiang listrik. Tinggi dong itu. Iya, pertama kali jadi main karakter di film, especially film Tumbal Darah. Terus betul beratnya aku nambah hampir 9 kayaknya dalam sebulan. 9 kuintal ya, bukan kilo. Kelebihan bang. 9 kilo. Terus karena aku ngerasa waktu itu
mungkin karena efek aku casting online, jadi belum lihat postur tubuh aku. Terus pas reading aku lihat, oh semuanya kayak gini. Terus aku juga pakai prostetik itu dan aku ngerasa kayak, kayaknya kurang cocok jadi ibu hamil. Akunya belum cocok jadi ibu hamil. Jadi gimana caranya nih biar dapat looks-nya seperti ibu hamil? Ya udah, aku mencoba untuk makan 6 kali mungkin dalam sehari. Itu makanan yang porsinya apa ya, berat. Tapi kalau cemilan dan lain sebagainya, aku tuh tidur ditaruh roti di pinggiran bibir aku. Jadi pas aku buka mata, makan lagi. Aku lihat Totalitas banget belum ya, Kak. habis ini Sambil tidur rotinya. sambil makan. Iya. Kadang-kadang dia tidur nih, sini roti, pas melek kok nasi padang. Sampai dulu. Ada yang review. Boleh tuh, boleh tuh. Nah kalau buat kakak-kakak yang lain ada nggak sih apa namanya kesusahan juga dalam meranin karakternya masing-masing? Kakak-kakak. Ada yang mungkin jadi dokter. Ya kalau tentang skillnya, tentang skill kedokterannya, emang sempat jadi pertanyaan kita gitu. Apakah nanti proses pengoperasiannya atau kuretnya atau sebenarnya ada yang diliatin nggak, ada yang diekspos nggak, ada bahasa-bahasa kedokteran yang harus kita kuasain apa enggak gitu. Tapi Bang Charles bilang kita nggak terlalu mengekspos itu, jadi tenang aja. Toh juga jadi ada tim kreatif dari Magma itu memang seorang dokter. Dia Dr. memang Daniel. Pak Daniel ya, ngasih banyak insight, masukan tentang dialog, tentang knowledge dan tentang macam-macam untuk karakter kita. Tapi sebenarnya itu memang nggak terlalu banyak dibutuhkan. Gitu untuk skill kedokteran dan sebagainya. Kalau misalkan masalah pendalaman, masalah actionnya, masalah horornya gitu, mungkin kalau saya ya mungkin nggak terlalu ngerasa ada kendala karena semuanya saling support di sini. Teman-teman di sini saling support gitu. Misalkan kita ada misalkan saya punya kendala bahwa ini gimana ya untuk masalah dialog dengan Bakar, dialog dengan Sandra gimana. Ya kita emang diskusi dari awal pada saat reading. Nanti dialog gua akan ngomong seperti ini karena karakter Bakar seperti itu, dia akan berbicara ke Dokter Iwan seperti ini. Ya itu kan tinggal kita latihan. Terus berulang-ulang selama reading. Jadi semuanya memang dimudahkan dengan kerja sama teman-teman di sini semua. Kalau kakak ada nggak kayak apa namanya yang menurut kakak ini susah banget nih meranin karakter ini gitu? Sekalipun misalnya kita lihat nih di depan karakternya challenging atau susah atau gimana. Cuman selama kita melakukannya dengan ikhlas kayaknya nggak berasa susah deh. Tuh. Profesional ya. Martin Oliver. Paling ini ya ada adegan yang saya ngerasanya aduh ini gimana caranya ya itu karena kalau ceritain ntar jadi spoiler. Enggak, tapi ya Adegan itu dia. apa? Karena kita tuh selalu di sini misalnya kita berhadapan dengan satu tantangan gitu. Itu pasti balik lagi diskusi. Iya. Selesai diskusi, ketemu solusi, eksekusi. Betul. Ini memang ada untuk Diskusi, solusi, eksekusi. Triple C. genre horornya ya. Ini ada beberapa adegan yang memang buat saya ini harus tega nih kayak gitu. Karena ini adegannya kan saya harus mengeksekusi seorang ibu yang hamil kan. Tapi saya nggak bisa cipta di sini. Tapi itu di momen itu saya harus saya harus terlihat kejam dan harus benar-benar menyiksa itu ibu-ibu yang lagi hamil itu. Emang pada saat itu saya ngerasain, aduh ini saya harus tega nih gitu. Paling nggak harus terlihat tega lah gitu. Kelihatan sih kayak yang di trailernya yang kakak yang ini nggak sih yang kakak bilang kamu datang ke tempat yang salah itu. Nah, itu ada beberapa ada kejadian lagi. ya, oke. Nah, boleh banyak. dong kasih satu kata buat deskripsiin film ini ke teman-teman suara.com. Survive. Guys, silakan. Aku sacrifice. Wow. Gue ya. Seru.
Oke, boleh dong Kak kasih tahu ke teman-teman suara.com film ini akan tayang kapan dan di mana aja? Untuk teman-teman suara.com, buat lu semua yang pada penasaran ini film tayang kapan, ini film akan tayang di tanggal 23 Oktober. di bioskop menjelang Halloween. Nah, jadi Iya. pastiin tuh datang ke sananya jangan sendirian, ajak teman, ajak Iya. saudara, ajak Betul. pacar, Ajak ya. mantan pacar. Loh, Boleh, siapa tahu. Boleh. Siapa tahu masih berteman. guys, tahu. Iya. move on, guys. Oke sahabat suara, sampai ketemu lagi di Ngorbit selanjutnya dan jangan lupa untuk saksikan film Tumbal Tumbal Darah. Darah. Bye sahabat. Julep.